Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat lebah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi ya dengan saya Riyandi Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Nah oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya sedang melakukan pengontrolan rutin ya untuk lebah-lebah yang saya budidayakan. Yaitu di sini ada lebah jenis lebah apis cerana dan ada juga lebah trigona. Nah ini beberapa koleksi dari lebah-lebah yang saya budidayakan ya teman-teman. Ini posisinya ada di kebun atau di ladang ya. Nah ini kotak-kotak lebah apis cerana saya juga ini. Jadi ini posisinya ada di kebun yang produktif ya teman-teman, kebun produktif atau ladang produktif di area desa saya atau di area kampung saya ya. Nah jadi di kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas mengenai kapan musim panen madu. Nah oke, jadi banyak sekali teman-teman yang masih bingung ya kapan waktunya musim panen madu atau kapan lebah-lebah kita bisa kita panen madunya. Oke, jadi saya bahas sedikit ya mengenai kapan waktunya atau kapan musim panen madu. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, jadi saya ingin menceritakan mengenai musim panen di tempat saya sendiri teman-teman. Jadi yang pertama, untuk musim panen madu ini sendiri sebenarnya tidak bisa diprediksi ya, karena untuk madu murni itu jelas sekali bergantung dengan alam sekitar. Jadi ketika alam sekitar itu memang sedang bagus, alam sekitar itu sedang banyak sumber nektar, banyak sumber bee pollen yang tersedia. Nah itu biasanya untuk lebah-lebah kita juga madunya akan melimpah atau akan banyak ya, dan bisa kita panen. Jadi sampai sekarang ini masih banyak teman-teman yang masih bingung untuk memanen madunya. Yang buat patokan mereka itu biasanya musim atau bulan ya. Jadi bulan berapa kita bisa panen, bulan berapa bisa musim madu. Tapi kalau pengalaman saya sendiri itu tidak bisa dibuat patokan ya. Apalagi kalau seperti orang zaman dulu itu kalau panen madu nunggu tanggal tua atau tanggal muda ya, di tanggalan Jawa atau tanggalan pasaran Jawa. Nah itu kalau orang zaman dulu malah biasanya mengikuti pasaran tanggal Jawa itu. Jadi kalau tanggal muda biasanya ndak ada madu, tanggal tua madunya banyak atau sebaliknya gitu ya. Tapi kalau untuk teori saya sendiri biasanya saya rajin-rajin mengontrol atau rajin-rajin mengecek ya untuk lebah-lebah saya. Ketika kita rajin untuk mengecek atau mengontrol, nantinya kita akan tahu lebah kita itu sudah ada madunya atau belum ya. Nah untuk yang selanjutnya biasanya ada juga yang berpatokan oleh musim, yaitu musim kemarau atau musim penghujan ya. Jadi itu sering jadi bahan perdebatan ya. Ada yang bilang kalau musim hujan itu tidak ada madunya Bang, karena bunganya kesiram air atau terkena air hujan dan nektarnya habis ya. Nah itu tidak bisa jaminan ya teman-teman. Dan musim kemarau banyak madu katanya, tapi itu tidak jadi jaminan juga, karena setiap wilayah itu jelas berbeda-beda, berbeda vegetasinya, berbeda jenis bunganya teman-teman. Kalau di tempat saya ini
kalau pas musim kemarau justru tidak ada madu, karena untuk perkebunan di wilayah sini itu semuanya kering ya, semuanya kering, bahkan rumput-rumput pun kering, cuma ada pohon-pohon besar yang hidup yang masih terlihat hijau ya, dan itu pun tidak tentu pas musim kemarau itu berbunga. Apalagi kalau di daerah saya ini daerah pegunungan, daerah pegunungan tinggi ya, daerah dataran tinggi. Jadi di daerah saya itu untuk lebah-lebah apis cerana dan lebah trigona di sini mengandalkan vegetasi nektar yang dominan adalah multiflora dominan nektar kaliandra. Jadi kalau untuk vegetasi kaliandra itu rata-rata musim madunya itu malah di bulan-bulan atau di musim-musim penghujan, teman-teman. Musim penghujan itu justru malah nektarnya banyak ya, karena untuk bunga kaliandra sendiri bunganya itu menghadap ke samping. Jadi misalkan ada hujan deras pun itu masih aman, nektarnya tidak hilang terkena air hujan ya. Berbeda dengan bunga-bunga lain yang bunganya menghadap ke atas, nah itu biasanya akan tersiram air hujan dan nektarnya akan hilang. Nah ini di tempat budidaya saya ya, kalau musim madu di tempat saya itu justru malah ketika musim hujan. Kalau musim kemarau di sini paceklik, teman-teman. Kalau musim paceklik di sini sangat parah sekali ya, karena musim kemarin pun untuk lebah-lebah saya di sini banyak yang kabur, banyak yang pergi meninggalkan kotak budidayanya karena musim kemarau di sini sangat kering sekali. Kemarin tidak ada vegetasi sama sekali. Berbeda kalau sedang musim hujan seperti ini. Jadi di sini sekarang sedang musim hujan ya. Kalau sedang musim hujan seperti ini, di sini lebahnya sangat rajin sekali bekerjanya, teman-teman. Nah ini lumayan rame. Jadi kalau ada orang yang bilang musim hujan itu tidak ada madu, musim hujan itu madunya hilang terkena air hujan, nah itu kalian bisa main ke tempat saya. Di daerah saya itu banyak sekali pembudidaya lebah apis cerana atau lebah lokal ya, sangat banyak sekali di daerah saya ini. Dan di sini kalau musim hujan seperti ini justru malah musim madu atau madunya sedang banyak ya. Jadi perlu saya tegaskan lagi, untuk musim madu atau musim panen madu itu setiap wilayah berbeda-beda tergantung lokasi atau bergantung dengan vegetasi yang ada di alam ya. Jadi tidak bisa dibuat patokan untuk musim kemarau atau musim penghujan atau bulan apa. Nah itu tidak bisa dibuat patokan. Yang jelas ketika kita mau mengetahui lebah kita ada madunya, itu lebih baik kita rajin-rajin mengontrol, rajin-rajin mengecek agar kita tahu pasti lebah kita itu madunya isi atau enggak ya. Nah ini coba saya buka salah satu koloni lebah saya. Ini di sini cuaca sedang mendung ya teman-teman. Itu bahkan mau hujan karena di sini memang sedang musim hujan, musim penghujan. Hampir setiap hari di sini hujan terus ya. Ini coba kita buka apakah sudah ada madunya apa belum. Nah ini teman-teman, setelah saya buka kotaknya, ini kemarin lebah ini lebah baru ya, baru saya pindahkan dari alam ke kotak ini. Dan kotaknya juga sederhana, tidak menggunakan kayu atau papan yang bagus ya. Ini saya cuma menggunakan kotak dari triplek bekas saja ini teman-teman.
Dan ini lebah baru ya, umurnya di sini belum ada 1 bulan. Dan ini untuk tingkat bekerjanya juga sudah bagus, membawa nektar dan membawa bipolen. Ini untuk isi di dalam sarangnya ya. Ini belum ada 1 bulan teman-teman. Ini masih ada ikatan tali rafia ya. Ini kemarin bekas untuk memasang sarangnya yang dari alam ya ini. Nah ini meskipun masih sedikit tapi madunya sudah mulai masuk teman-teman. Itu. Nah ini sudah mulai terisi madu ya. Dan anakannya juga bagus. Ini anakannya lumayan rapat sekali. Ini yang bagian atas ini terlihat ada madunya. Padahal ini lebah belum ada 1 bulan di sini. Tapi madunya sudah terisi teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bilang musim penghujan itu tidak ada madu, nah itu bisa main ke tempat saya teman-teman. Karena di tempat saya ini musim madunya itu adalah musim hujan. Kalau musim kemarau biasanya musim paceklik, karena tidak ada tanaman-tanaman yang berbunga. Bahkan kalau di sini itu musim kemarau tanaman bisa, rumput-rumput itu bisa mati teman-teman, kering ya. Tapi kalau musim penghujan seperti ini sangat subur sekali, banyak pohon-pohon yang bermekaran bunganya. Nah ini ya, madunya sudah mulai terisi. Ini bagian atas ini adalah madu. Dan anakannya juga sangat rapat sekali teman-teman. Padahal ini koloni belum lama ya. Ini koloni belum ada 1 bulan di sini. Koloni baru saja saya pindahkan dari alam. Nah oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu untuk video yang bisa saya bagikan kali ini ya. Semoga sampai di sini kita semua paham mengenai kapan musim atau kapan waktunya lebah kita itu ada madunya. Nah oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.